Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Mama Purkon. Pada kali ini saya akan membuat 2 resep bolu karamel sarang semut 2 telur tanpa menggunakan oven, tapi hasilnya full bersarang. Di sini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk isian snack box dan bisa juga untuk cemilan keluarga atau suguhan arisan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Pertama, kita siapkan wajan atau teflon, lalu kita masukkan 185 gram gula pasir, kemudian kita ratakan asal saja seperti ini. Bisa juga kita goyang-goyang seperti ini, lalu kita masak gulanya hingga menjadi karamel. Kalau sudah terlihat warna kecoklatan seperti ini, kita goyang-goyang kembali. Untuk menghindari kegosongan, lebih baik kita akan aduk-aduk saja ya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar gulanya semua jadi karamel. Kalau sudah gulanya larut semua, kemudian kita akan tambahkan 200 ml air yang sudah mendidih. Tuang secara bertahap seperti ini, dan hati-hati jangan sampai kena tangan kita ya, karena posisi gulanya ini masih panas sekali. Tuang terus airnya hingga semuanya habis. Lalu kita akan aduk-aduk kembali hingga semua gulanya larut. Aduk-aduk terus ya hingga benar-benar airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan sisihkan dulu dan kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan siapkan 2 butir telur ukuran sedang, kemudian kita pecahkan. Kalau sudah dipecahkan, kita tambahkan sedikit garam, kemudian kita tambahkan vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Aduk hingga tercampur merata, dan cara pengadukan telurnya jangan sampai mengembang ya, asal saja. Lalu tambahkan tepung-tepungnya seperti tepung terigu dan tepung tapioka. Untuk ukurannya masing-masing 65 gram, dan jangan lupa tambahkan baking soda dan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Lalu kita akan tuang air atau gula karamelnya. Tuang semua hingga habis. Kemudian kita akan aduk-aduk kembali hingga benar-benar semua tercampur. Kalau semua sudah tercampur seperti ini, kita akan tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih manis, bisa ditambahkan 1 bungkus atau 2 bungkus lagi ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 10 sendok makan. Teman-teman bisa menggantinya dengan margarin yang dicairkan ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga benar-benar minyak gorengnya tercampur. Agar tekstur adonannya lebih halus, sebaiknya kita akan saring dulu ya. Kita saring semua. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau tidak disaring, masih banyak tepung yang menggerindil seperti ini. Tekan-tekan terus sampai benar-benar terigunya tidak ada yang menggerindil lagi ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan citakan. Citakan yang saya gunakan yaitu citakan bingkai ya teman-teman. Olesi terlebih dahulu dengan minyak goreng atau dengan margarin. Kita tuang ukurannya setengahnya saja ya, jangan sampai penuh. Kenapa ukurannya harus setengahnya ya? Karena nantinya akan mengembang atau melebar ke pinggir ya teman-teman. Jangan lupa gunakan api yang sangat kecil. Tuang semua hingga adonan selesai.
Kita diamkan posisi tutupnya terbuka sampai mengeluarkan buih seperti ini, kurang lebih selama 10 menit, dan tutup kembali kurang lebih selama 10 menit juga. Berarti ukuran waktunya sebanyak 20 menit, atau bisa disesuaikan dengan panas alatnya masing-masing di rumah ya. Nah, ini sudah terlihat matang dan terlihat kering semua. Kemudian kita akan ambil satu persatu. Kita ambil dengan alat sendok yang seperti ini ya. Bisa juga teman-teman kalau tidak punya yang seperti ini, bisa menggunakan sendok yang lain. Awas, hati-hati, ini masih panas sekali ya teman-teman. Nah, hasilnya full bersarang ya, terlihat sekali. Nah teman-teman, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan, karena posisinya sudah tercetak seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah dan bisa dipastikan satu persatu dari harga yang dibutuhkan. Nah, bagi teman-teman ini wajib sekali dicoba, karena resep ini anti gagal sekali, dan resep ini juga sering saya ulang-ulang ya teman-teman. Nah, kita ambil semua dan kita keluarkan dari loyangnya. Ini sudah dikeluarkan semua dari loyangnya. Kemudian kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, ini hasilnya seperti ini. Jadi walaupun sudah dingin tetap lembut, empuk ya. Nah teman-teman, wajib cobain deh, karena resep ini benar-benar anti gagal. Walaupun tanpa oven hanya 2 telur, tapi bisa menghasilkan bolu karamel yang super duper mantul dan manis, legit, lembut, empuk, dan menul-menul. Di sini sarangnya juga full banget ya teman-teman. Hasilnya memang benar-benar tidak mengecewakan. Silakan dicoba ya teman-teman, semoga berhasil, dan terima kasih sudah menonton video saya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita akan membuat air karamel atau gula karamelnya terlebih dahulu. Siapkan wajan atau teflon, lalu kita siapkan gula pasir sebanyak 185 gram. Kalau sudah terlihat gulanya meleleh seperti ini, lebih baik kita aduk-aduk saja untuk menghindari kegosongan ya. Aduk-aduk terus hingga semua gulanya larut. Kalau sudah terlihat larut semua, kita akan tuang air sebanyak 200 ml. Ini airnya air yang mendidih ya teman-teman. Tuang airnya secara bertahap, hati-hati jangan sampai kena tangan kita karena posisinya sangat panas. Tuang terus hingga habis sambil diaduk-aduk hingga semua gula karamelnya larut. Nah, ini sudah terlihat akan larut semua ya teman-teman. Aduk-aduk terus hingga semua gula karamelnya larut. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Kita akan pecahkan. Kalau sudah, kita akan tambahkan vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu tambahkan 2 bungkus SKM putih. Untuk susunya sesuai selera ya. Tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Aduk-aduk terus atau kocok terus. Telurnya jangan sampai mengembang ya teman-teman.
Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 65 gram, tepung tapioka sebanyak 65 gram juga. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau sudah terlihat menggumpal seperti ini, jangan lupa kita tambahkan baking soda dan baking powder. Masing-masing tambahkan sebanyak setengah sendok teh seperti ini ya. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau udah, kita akan tuang air karamelnya atau gula karamelnya yang sudah dingin tadi ya. Tuang secara bertahap seperti ini. Aduk-aduk terus hingga gula karamelnya tercampur. Tuang lagi air karamelnya, tuang terus hingga habis ya. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan merata. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 10 sendok makan. Teman-teman bisa menggantinya dengan margarin yang dicairkan ya. Kalau udah, kita akan aduk-aduk kembali hingga benar-benar minyak gorengnya larut. Untuk menghasilkan tekstur adonan yang lebih halus, sebaiknya kita akan saring adonannya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau sampai kita tidak saring, ini terigunya masih banyak yang bergelindir seperti ini ya. Aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Lalu kita akan siapkan loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm dan sebelumnya sudah diolesi dengan karlo ya teman-teman. Untuk pembuatan karlo, 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Nah, itulah cara pembuatan karlo, lalu dicampurkan jadi satu ya teman-teman. Kemudian kita siap panggang. Untuk pemanggangannya di sini saya tidak menggunakan oven, namun hanya menggunakan dengan panci bekas yang sudah tidak dipakai. Nah, ini cara pemanggangannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Posisikan di tengah-tengah panci yang disiapkan. Berhubung pancinya sudah tidak ada penutupnya lagi, jadi teman-teman bisa menggunakan panci penutup apa saja. Bisa dari kaca, bisa juga dari aluminium. Berhubung di sini sudah ada lubangnya kacanya, jadi saya tidak diamkan selama 20 menit posisi terbuka ya, langsung ditutup saja. Nah, ini sudah dipanggang selama 60 menit. Ini terlihat bolunya sudah matang dan terlihat juga sudah kering di pinggirannya ya teman-teman. Kita angkat tutupnya, kemudian kita akan keluarkan dari panci pemanggangnya. Ini terlihat benar-benar bersarang ya, walaupun tanpa oven. Kemudian kita akan keluarkan dari loyangnya. Nah, ini terlihat ya, tidak ada yang gosong sama sekali. Mari kita akan tes hasilnya seperti apa. Kita iris dulu ya. Nah, ini lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Full bersarang, manis, legit, lembut, kenyal, dan menul-menul ya teman-teman. Teman-teman wajib coba. Ini resep anti gagal, walaupun tanpa oven, tapi masih bisa kita membuat bolu karamel sarang semut yang super duper enak dan manis, legit, kenyal, dan menul-menul. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya oven,
Jangan takut ya kalau tidak bisa bikin bolu seperti orang yang punya oven. Jadi teman-teman yang punya panci bekas, wajan bekas, itu jangan dibuang ya, bisa kita manfaatkan untuk membuat kue atau perboluan. Nah, bagi teman-teman ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan, karena ini irit bahannya dan modalnya pun sedikit tapi menghasilkan untung yang banyak. Nah, bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat mencoba ya teman-teman, kita bertemu di video berikutnya.